Assalamualaikum Selamat pagi teman-teman. Mau lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilmu warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar. Oke, Om. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin kembali program kita masih dengan pembacaan buku Dissolving Ego. Teman-teman yang belum punya silakan punya. Karena ini akan menjadi pemicu ya, pemicu untuk mengenali karakteristik jiwa di alam dualitas dan juga alam non-dual. Kita masuk mulai sini. Kerendahan hati lebih besar nilainya daripada semua akumulasi faktual ya. Ini kalau dalam kehidupan. Tapi kalau di kampus mungkin ya dalam dunia akumulasi faktual itu segalanya. Kamu kalau rendah hati tapi nggak punya dasar faktual mungkin akan ditertawain. Kecuali orang telah sepenuhnya dan secara total mengalami kehadiran Tuhan di dalam totalitas yang menakjubkan dan absolut, bisa diasumsikan bahwa orang itu tidak tahu apa-apa. Dan semua pengetahuan yang dikumpulkan bersifat sementara. Jadi ya bukan milik kita gitu ya. Hanya diungkapkan. Hanya lewat untuk diungkapkan. Seperti itu. Apa saja yang abadi dalam batin, yang mengaku aku tahu, terbukti palsu. Karena pernyataan tersebut kalau benar, ia tidak akan membuat pengakuan seperti itu. Berpikir itu berasal dari kekurangan. Ya. Jadi tujuannya adalah keuntungan ya. Di dalam keutuhan tidak ada kekurangan. Semua lengkap, total sempurna. Tidak ada yang perlu dipikirkan atau motif yang harus direnungkan. Tidak timbul pertanyaan dan tidak ada jawaban yang harus dicari atau dibutuhkan. Totalitas itu lengkap, benar-benar memuaskan, tanpa kekurangan yang harus diproses. Ya, jadi seperti yang kita bahas semalam ya. Pertama-tama memang kita mesti membedakan antara dunia
dengan kehidupan dulu. Ini kan dunia. Lalu ada kehidupan. Dalam kehidupan ini, kamu punya 3 software. Ya kan? Survive, adaptif, kreatif. Ego dan pikiran itu membuat kamu melihat dirimu, ini penting ya. Ego dan pikiran membuat kita atau menghasilkan pengalaman terjebak dalam dunia atau terpenjara dalam dunia. Jadi kamu merasa, kamu berpikir bahwa kamu itu dalam dunia, dikuasai oleh dunia. Ya, kamu merasa dikuasai oleh dunia. Kamu tidak bisa melihat kehidupan. Ya, kamu nggak bisa melihat kehidupan. Terhijab. Lah kenapa terhijab? Karena memang softwarenya masih menggunakan daya jiwanya itu masih survive. Daya hidupnya masih adaptif. Masih terjebak dalam sistem dualitas. Kalau ini pakai software survive adaptif, ini jiwamu terjebak dalam posisionalitas, dualitas. Nggak bisa keluar. Kecuali kamu mentransendensikan kualitas jiwamu dari survive ke kreatif, adaptif ke kreatif. Baru kamu kemudian itu tiba pada sebuah pengalaman awal, non-dual. Kamu memahami kehidupan itu secara nyata, total, lengkap, sempurna. Ya kan? Dan itu, dari sanalah kamu akan melihat bahwa dunia itu di dalam dirimu. Kalau kamu belum mengalami secara nyata bahwa dunia di dalam dirimu, itu kamu masih terjebak di sistem dualitas. Ya, kurang lebih gitu maksudnya dari pernyataan itu. Dan pikiran itu memang akan selalu membawamu untuk mengalami pengalaman dualitas. Karena memang hanya itu fiturnya. Seperti itu. Nah, karena fiturnya adalah dualitas, maka daya hidupnya itu ya, kalau nggak survive, adaptif. Kalau nggak survive, adaptif. Lanjut lagi ya. Jadi teman-teman selama ngikut program-program PCI, aslinya ya kayak gini aja. Aslinya ini adalah waktu jiwa, ini waktu dunia kan.
Seperti itu. Dan apa namanya? Penting untuk membedakan ya, membuat kategori distingsi antara dunia dan kehidupan. Penting sekali. Keyakinan adalah penentu dari apa yang seseorang alami. Dan keyakinan itu ya sesuai dengan kualitas daya hidup seseorang. Apakah dia kreatif, survive, atau adaptif. Tidak ada penyebab eksternal. Ya. Penyebabnya adalah daya hidup jiwamu sendiri. Tapi mungkin pikiranmu menyimpulkan, enggak, saya begini itu karena dia. Itu sudah, itu ciri kamu berada dalam sistem dualitas. Itu ciri kalau sudah survive atau adaptif pasti seperti itu. Dan itu harus di stop. Biar kamu tidak terjebak terus menghasilkan memori hidup dalam sistem dualitas. Orang menemukan bahwa imbalan rahasia itu diperoleh dari proyeksi rahasia alam bawah sadar. Dan sebenarnya tidak salah kok kalau kamu menggunakan fitur survive karena hanya itu punyanya. Karena hanya itu. Semua pengalamanmu akan dimanai dalam level survive, dalam level adaptif. Ini bukan soal positive thinking, ini memang kualitas daya hidup. Bukan soal positive thinking, bukan di positifkan. Memang begitu kualitasnya gitu. Senyatanya begitu. Dunia limited, jiwa unlimited kalau sudah kreatif. Seperti itu. Ya, biar Kava dulu di itu ya. Di program survive. Soalnya itu ya seperti semalam bahwa apapun program jiwamu itu nanti dia akan merespon dunia. Dia akan merespon dunia. Bayangin, ya dunia ini sementara, tapi kan 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kamu respon dunia yang selalu berubah-ubah ini dengan daya jiwa survive. Gimana menderitanya tuh? Gimana kamu respon dunia yang berubah setiap saat, yang arusnya itu deras, dengan kompleksitas yang tinggi, dengan fitur adaptif. Gimana coba? Padahal ada, kalau kamu mau berproses beberapa tahun, kamu bisa merespon dunia dari fitur tercanggihmu. Ya. Fitur tercanggih yaitu fitur kreatif. Oke, itu. Kemudian kita lanjutin lagi ya. Ini penting ya. Jangan sampai gagal memahami pelajaran-pelajaran kesadaran. Program yang mendasari seseorang bisa ditemukan hanya dengan menuliskan kumpulan keluhan dan kesengsaraan
lalu mengubahnya menjadi kebalikannya. Ya ini kalau sudah jiwanya sudah kreatif. Jadi jiwa yang sudah kreatif itu akhirnya akan kembali. Jiwa yang sudah kreatif akhirnya dia akan menuntaskan atau melanjutkan kerja jiwa survive, kerja jiwa adaptif yang sudah menjadi fakta di dunia. Udah miskin 20 tahun. Ya dia akan membereskan itu, melanjutkan itu. Itu namanya disebut rekontekstualisasi. Jadi bukan, kalau sudah kreatif itu dia akan melihat dunianya ini, akan melihat seluruh dampak dari level kesadaran survive adaptif di dalam dunia, dan dia bekerja untuk merekontekstualisasi dari fitur survive adaptif yang sudah terlanjur tercetak di saldo utang 20M. Kenapa itu, Bang? Iya, itu bukan apa-apa, itu hanya itu dokumentasi dari level jiwamu sebelumnya. Nggak usah dibenci. Nggak usah dibenci. Penyakit di tubuh itu dokumentasi dari, itu kinerja dari level jiwamu sebelumnya. Kamu rekontekstualisasi kalau sudah cukup LOCM. Jadi ini harus segera diprioritaskan. Jangan berpikir neko-neko. Hidup nanti berubah insya Allah. Jangan. Nggak begitu cara kerjanya. Hidup ini, dunia ini, itu adalah kinerja dari level-level jiwamu. Orang sudah sampai di kreatif saja itu harus memberikan kemawasan dalam durasi yang panjang untuk merekontekstualisasi dampak dari kinerja jiwamu sebelumnya berpuluh-puluh tahun secara kolektif. Apalagi kamu, misalnya kita secara naif mengatakan nanti juga akan berubah. Mau berubah dari mana? Karena memang hukum kehidupan tuh begini. Di alam dunia ini adalah magang. Magang untuk melihatkan kamu puas dengan kualitas jiwa yang mana. Yang survive, adaptif, atau kreatif. Jadi setelah sampai di kreatif pun tuh nggak langsung bim salah bim, enggak. Kamu harus melakukan kerja-kerja rekontekstualisasi. Kerja-kerja rekontekstualisasi itulah yang akan memperlama durasi kemawasan. Nah, durasi kemawasan itulah yang diperlukan. Semakin lama durasi kemawasan, maka semakin banyak yang terungkap, yang terrekontekstualisasi. Ya. Jadi ini kita tulis ya. Dengan daya jiwa kreatif, itu akan merekontekstualisasi dampak yang rekontekstualisasi dampak dari daya jiwa sebelumnya adaptif survive ya. Yang sudah
terdokumentasi di dunia. Nah, ini. Kalau enggak rekontekstualisasi ya Anda bisa, dampak itu enggak hilang. Dampak itu enggak hilang. Dokumentasi apa? Ya macam-macam. Di tubuhmu ada apa? Di tubuh ada apa? Di dompet, di saldo ada apa? Di keluarga ada apa? Di budayamu ada apa? Masih ada budaya korupsi? Ya cepat-cepat. Rekontekstualisasi. Jangan sampai kamu yang memperagakan daya manipulatif seperti itu. Ya kan? Saya kira itu dulu pagi ini. Itu dulu. Terima kasih. Semoga ini teman-teman ya bisa lebih cetok gitu ya, lebih cetok dan kemudian tuh memutuskan untuk ya menempuh perjalanan spiritual dulu, pencerahan sampai tuntas, jangan mundur-mundur. Sampai tuntas. Sehingga kemudian tuh dunia kita ini akan lebih mudah dijalani, lebih simpel, lebih indah karena banyak jiwa kreatif yang telah mempersembahkan kualitas baru dalam dunia. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Kita ketemu besok pagi ya. Dan jangan lupa nanti sore kita ada bedah buku Transcending Level of Consciousness. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat